Alhamdulillah bang, baik banget bang, baik. Bisa dibilang saya gede, bisa sekolah, bisa makan lah, bisa hidup dari punan. Dari punan. Bukan berarti saya makan punan. Iya bukan. Lu kan bukan kambing. Mendingan bapak lu melihara kambing, bukan melihara lu. Iya. Ya bilang begini, lu boleh kalah pinter, tapi lu jangan sampai kalah rajin. Lu tahu nggak kenapa gua nggak demen melihara pohon? Kenapa? Gua siulin kagak nyaut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke Ngopek, ngomongin pekerjaan. Sekarang kita ngobrolin tentang bisnis tanaman yang udah dilakuin sama nih Babang Uji. Cuma dia nerusin dari orang tuanya, baru-baru ini nerusin. Kita akan cross check gimana bisnis tanaman selama ini. Oke. Bang Uji. Baik. Apa kabar? Alhamdulillah bang, baik banget bang, baik. Jadi gimana bang, bisnis tanaman bang? Alhamdulillah bang. Jadi awalnya gimana nih? Dari bokap ya? Iya, jadi awal mulanya tuh bisa dibilang saya gede, bisa sekolah, bisa makan lah, bisa hidup dari punan. Dari punan. Bukan berarti saya makan punan. Iya bukan. Lu kan bukan kambing. Mendingan bapak lu melihara kambing, bukan melihara lu. Iya. Iya, jadi dulu tuh bokap itu bisa dibilang kalau makanan-makanan distributor. Distributor gimana? Cuman tanaman. Oh, iya. Jadi kayak di pedagang-pedagang yang di Senayan, yang di pinggir jalan, itu dulu ngambilnya sama bokap aneh nih, Bang. Iya. Baru dia jual lagi ke sana. Jadi tanaman ini sebenarnya musiman. Bisa dibilang begitu, Bang. Berarti ini jatuhnya bokap dulu bisnisnya tanaman hias apa tanaman yang hobian apa-apaan? Hias ada, dan juga buat ngisi-ngisi perumahan biasanya tuh bang. Berarti lebih ke hiasan. Iya. Gak kayak yang zaman sekarang kan lebih ke hobi gitu. Benar, selama pandemi nih ya bang. Sebelum pandemi tuh 10 tahun lalu tuh tanaman sepi bener-bener. Pas pandemi mungkin orang seringan di rumah, akhirnya bangkit lagi dah tanaman-tanaman hias. Terus sekarang akhirnya karena emang sekarang nganggur belum dapat kerja apa gimana nih nerusin apa jadi ikut-ikutan hobi apa gimana? Nah, jadi memang pas setelah lulus kuliah, pandemi, belum ada kerjaan, kebetulan pohonan lagi booming, udah akhirnya bokap udah tua, saya yang nerusin nih bang. Ya alhamdulillah lumayan bang ngasih. Lumayan. Bokap mainnya pohon apaan? Jenis-jenis pohonnya? Wah macam-macam bang. Ada pohon puring, pohon belanceng, yang sekarang biasanya disebut tuh aglonema. Terus pohon palem. Wah masih banyak lagi deh bang. Gue mau kenalnya pohon tetehan doang. Ya yang ada bihun-bihunnya itu yang kuning. Iya, yang buat pagar. Iya. Itu doang yang gue tahu. Berarti selama 20 tahun ya dari lu kecil sampai sekarang udah dihidupin dari pohon. Iya, kan? alhamdulillah bang. Dari pohonan bisa hidup, bisa sekolah. Biasanya yang beli-beli itu orang-orang komplek apa gimana? Kebanyakan yang beli itu dia pedagang-pedagang juga bang, reseller lah. Reseller. Oh, reseller zaman sekarang. Dari baba aneh harga sekian, dia jual di tempat-tempat yang elit, bisa mahal lagi harganya. Mahal lagi. Berarti belinya borongan? Borongan. Kan kalau zaman sekarang kita masarin pohon kan lewat media sosial. Benar. Ada aplikasi buat dagang-dagang. Lah kalau dulu lewat mana bokap? Kalau dulu paling bang dari mulut ke mulut. Mulut ke mulut. Tapi misalkan dia udah belanja, dia ngerasa harga masuk, pohonan bagus, itu jadi langganan bang. Jadi setiap stok dia di lapaknya dia habis, itu dia ke rumah babanya belanja beban. Jadi ini bokap kan kalau bisnis pohon kayak gini, nggak kayak warung kan. Kalau warung kan tiap hari ada yang beli. Lah ini kalau bokap berarti kan dari benar-benar bibit apa beli juga, beli jadi apa gimana sistemnya dulu? Kalau bokap tuh dulu ngebibitin. Bibitin. Makanya harga dari bokap aneh murah. Karena bokap aneh sistemnya ngebibitin. Berarti benar-benar dari kecil tuh? Iya. Terus? Kecil. Udah gede-gede dijual. Jadi kita ngebibitinnya tuh nggak rata. Artinya ukuran contoh 20 cm, kita nggak ratain 20 cm semua. Kita bertahap, ada yang 20 cm,
30 nyampe 50, misalkan yang 50 cm laku, berarti kan yang 20 cm ini nanti lama-lama gede, diambil lagi, jadi kayak bertahap aja gitu bang bibitnya. Tapi biasanya dari pedagang ya resellernya apa agennya gitu punya permintaan nggak kalau dulu? Ada. Kayak pohon apa biasanya itu yang pesenin? Biasanya yang ada pesanan nih pohon di samping abang. Kenapa nih? Pohon pancira atau pancira kepang 5. Oh ini udah kepang nih? Itu di kepang bang. Oh biasanya ini sama orang diminta nih? Dipesen berapa biji biasanya mesennya gitu-gitu? Biasanya minimal 50 biji? 50. Dia biasanya buat apa nih? Dia buat jual lagi. Jual lagi? Ke rumah-rumah buat komplek-komplek? Ke rumah-rumah. Terus kadang kayak pembangunan rumah KPR kan masih kosong tuh bang, pohonan. Itu kadang orang-orang calonnya itu belanja di rumah nih buat ngisi tanaman-tanaman yang di rumah KPR yang baru dibikin. Tapi ini yang diminta sama yang beli gitu? Iya. Kalau dia nyampe sekarang stabil. Ini stabil dia. Misalkan di kepang sama enggak di kepang sama enggak harganya? Beda bang. Beda. Mahalan yang di kepang. Yang di kepang. Ini nggak ada musimnya ini. Pasti selalu ada aja yang minta. Kalau ini nggak ada musimnya bang. Stabil terus dia. Jadi bisnis tanaman lumayan menghidupi ya, apalagi kalau sekarang ya. Wah. Kalau sekarang model-model main pohonnya apa? Kalau buat saat ini semenjak pandemi masuk, itu yang musim aglonema, philodendron, monstera, puring, sama satu lagi sejenis alocasia. Ini kayak gini-gini nih. Nah, iya nih puring nih bang nih. Ini puring semua. Ini puring semua. Itu apaan? Cuma namanya beda. Itu beda itu. Itu aja yang paling depan puring ruby Papua. Oh, nih. Ini puring apel nih bang, dua. Puring apel. Ini yang kecil. Apel mawar. Ini sama puring apel juga nih bang. Puring apel juga. Iya. Oh, ini yang lagi banyak minatnya yang kayak gini-gini. Iya, yang lumayan harganya bang. Oh, itu harga yang puring depan berapa itu? Kalau harga bang, setiap pedagang pasti beda, karena modalnya juga beda-beda bang ya. Itu kalau saya jualin segitu 150. 150.000? Iya. Setinggi itu? Iya, 30 cm, ada 3 cabang. Oh, mainnya cabangan juga? Cabang main kalau puring bang. Udah kayak bang ada cabangnya. Nah, kalau dia nih harganya agak perih nih bang. Emang apa? Sering nyakitin dia perih? Bukan begitu. Ini duitnya lumayan. Ini kalau ukuran 30 cm, 3 cabang itu bisa kuat 1.500.000. 1.500.000 yang ini? Iya. Set, lumayan. Tapi ngerawatnya berapa lama yang begini? Wah lama bang, tahunan. Ya. Oh. Jadi kalau puun yang harganya lumayan, jenisnya cakep, barangnya langka, gedenya itu lama bang. Oh. Ini lu beli bibit apa beli yang dari orang udah lumayan gede apa gimana? Kalau ini saya beli. Belinya dari segede gini? Iya. Oh. Biasanya nyari-nyari barang kayak gini kan nggak mungkin di Jakarta juga dong. Benar. Untungnya mah nggak seberapa kalau kita beli sama orang Jakarta kan? Benar. Terus nyari biasanya di mana kayak gini-gini? Kalau di Jakarta ada, cuman harganya udah tinggi. Iya, harganya udah tinggi. Kita ngejualnya bingung. Ini saya belanja waktu itu di Bogor. Bogor? Iya. Oh, nyari barang rata-rata di Bogor apa ada wilayah-wilayah lain? Di wilayah lain ada rata-rata, tapi saya belanja di Bogor, Depok, Ciseeng. Ya. Tapi termasuk tinggi nggak kalau di daerah-daerah pohon-pohon sekarang kayak gini? Kalau di daerah artinya setinggi-tingginya di daerah masih bisa kita ambil untung buat jual di Jakarta. Tapi biasanya kalau ngambil nih, misalkan ngambil sekarang, besok langsung dijual apa lu rawat dulu? Rawat dulu. Rawat dulu. Soalnya kita nggak tahu nih pohon kita beli baru ditanam apa rawatan udah lama. Oh. Kalau baru ditanam kita ngerinya kita langsung jual, nyampe di pembeli mati, kita kan enak sebagai penjual. Iya, karena kepercayaan kita tuh yang dijaga banget. Kita yang terusin dah. Ya orang bokap juga udah tua, mau kita yang terusin dah. Ya tapi kan dari pohon lu bisa dapat gelar S1 tuh dari pohon doang lu. Dapat usaha-usaha bisnis pohon kayak gini. Terus yang membedakan zaman dulu sama zaman sekarang di bisnis pohon kan lu ngerasain nih dari zaman bokap kan lu pasti bantu-bantuin juga tuh. Benar. Apa biasanya? Kalau dulu sama sekarang mungkin cara promosi ini bang. Promosinya? Kalau sekarang lebih gampang. Iya lebih gampang. Ada sosial media, ada aplikasi jual beli. Jadi orang-orang dari luar daerah pun bisa beli ke kita.
Kalau Berarti dulu orang deket-deket aja. pernah jual jauh sampai mana? Kalau sekarang? Kalau sekarang KP Pulau Sumatera nyampe bang. Ini Iya, berarti lu pernah kirim ke KP Sumatera nih? Sumatera. Jauh juga ya. Kan di Udah. Sumatera banyak pohon. Saya aja belum naik pesawat, dia udah naik pesawat. Kalah saya apa? Tapi stok selalu ada. Apa walaupun lagi nggak ada yang beli, tetap lu beli, lu ngebibit, apa nunggu beli dulu baru nyari pohon lagi. Kembali lagi kalau pohonan kan nggak kayak makanan siap saji bang. Hmm. Artinya sekarang nggak laku besok basi. Hmm. Kalau pohonan, kalau saya beli nggak laku, itu suatu saat saya bibitin. Oh bibitin. Ya. Oh biar berkembang aja gitu. Nah, ya. Saya bibitin sampai banyak, suatu saat pohon itu booming lagi, saya udah punya banyak. Oh. Ya dilihat dari penghasilan dia lumayan. Lumayan sih bang, Lumayan. alhamdulillah. Ya abang bisa lah, saya bilang 50 nyampe 100.000 itu untung bersih. Untung bersih. Ya. Kalau lu waktu ngerasain di zaman sekarang nih yang bisnis bener-bener, apalagi pas pandemi booming banget, kendalanya biasanya apa sih? Kita kendala paling kalau pohonan cuaca. Ah, cuaca. Cuaca bang. Terus kalau kayak kemarin nih bang, hujan mulu. Kagak panas-panas. Nah, Itu banyak bang pohonan yang berbusuk. ah, mau apa? Gara-gara nggak kena sinar matahari. Oh, Pohon puring juga jadi jelek. Warnanya nggak keluar. oh begitu. Warnanya nggak keluar, harganya jatuh. Begitu. Terus hama biasanya ulet daun. Itu dia makanin daun. Kutu. Jadi beda pohon, beda cara perawatan tuh. Beda. Biasanya kan kalau yang main burung nih ya, Nah, pagi mandiin, sore mandiin, dikasih madu lah apalah. Nah, kalau pohon biar jadi bagus, jadi subur gini. Nah, sama pohonan juga kayak begitu. Kalau pagi nih, kalau pohon puring bang ya, atau pohon puring ini kalau pagi jemur. Jemur. Jemur bangsa 30 menit. Ntar ademin. Bangsa 30 menit lagi, panasin lagi. Itu kalau pohon puring. Kalau aglonema paling jemur 30 menit udah taruh di tempat adem sisanya. Ini aja punan daunnya selapin bang. Bisa dilapin pakai kanebo. Buset. Saya dikata kurang kerjaan sama orang. Kanebo sama kit, dikasih kit. Ya cuman punan yang harga lumayan aja selapin karena takut ada musuh atau hamanya. Tapi lu bisa ngasih pandangan nggak? Apa sih? Ya lu kan masih anak muda nih, terus ya emang nggak dari nol, cuma jadi ikut bisnis tanaman karena bokap. Biar cara orang tuh yang bisnis tanaman kebuka tuh gimana, nggak dianggap remeh yang menghasilkan. Saya sih tanggapinnya saya pakai prinsip orang tua saya bang. Saya bilang begini, lu boleh kalah pinter, tapi lu jangan sampai kalah rajin. Artinya apapun pekerjaan lu, kalau kita rajin, kita bisa hidup, kita bisa makan. Jadi kalau menurut orang-orang main punan kan blok tuh bang, tangan kotor. Lu jangan ngelihat bloknya. Nah, apalagi bahasa lu anak muda ngapain main blok-blokan. Lu jangan ngelihat bloknya lagi. Jangan mikirin gengsi. Kita hidup di Jakarta kalau mikirin gengsi nggak makan. Nggak hidup. Iya. Makanya saya pakai prinsip orang tua saya. Ya saya rajinin udah, saya tekunin di pohonan. Dan alhamdulillah penghasilannya ya lumayan. Lu tahu nggak kenapa gua nggak demen melihara pohon? Kenapa? Gua siulin kagak nyaut. Ya kayak lu aja tiap pagi lu tongkrongin tuh pohonan sambil ngopi sambil ngerokok lu liatin ya. Yang lu pikirin apaan? Dagangnya apa gimana? Kan jualnya laku apa enggak? Gue mikirnya gitu aja. Takutnya saya bengong sama punan todok kesurupan. Iya kan. Pokoknya yang lu yang berkembang ntar kan berlumut. Nah ini mungkin kayak gua atau temen-temen gua nih yang nonton pengen gitu bisnis pohon, hobi pohon. Biasanya tuh dimulainya gimana? Oh, jadi ya buat teman-teman kalau pengen usaha yang bukan di bidang teman, saran saya banyak cari tahu dulu. Kayak saya contohnya, ini termasuk puring apel ini puring baru. Jadi dulu nggak ada nih puring apel gitu. Kali punya ada saya nggak tahu di mana ya. Pokoknya saya megang baru. Itu saya searching bang di internet. Saya searching dulu puring apel gimana sih? Ini apa aja? Jenisnya apa aja?
macamnya apa aja. Itu saya pelajarin dulu bang. Jadi suatu saat saya terjun langsung, saya nggak ketipu. Buat teman-teman kalau bisa sebelum usaha pelajari dulu apa yang mau pelajari ya. Dan juga tekunin. Ini setengah-setengah. Pakai prinsip badan. Jadi boleh kalau kita jangan salah lagi. Oh ya teman-teman gitu. Jangan malu. Bener-bener ya. Ya kayak orang ngecengin zaman dulu. Lah gue mah jelek, usaha gue lebih keras dari lu gitu ya. Lu ganteng gak ada usaha gitu. Dulu zaman ceng-cengan dulu. Tapi termasuk yang kayak usaha bisnis pohon kayak gini tuh sebenarnya usaha yang kudu sabar juga dong. Harus. Iya, soalnya kita beli hari ini belum tentu laku hari ini, besok kita harus ngerawatnya dulu, apalagi kita harus apa yang namanya modal kecil, belinya yang kecil dulu. Tanaman kecil nih, masih yang sedih gini. Iya. Dipasarin langsung sebenarnya juga nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa bang. Nggak apa-apa ya? Kayak yang kecil nih, misalkan Beli 300 misalkan. 300. Karena ukuran masih kecil, sebenarnya kita lebihin 30.000 nyampe 50.000 masih wajar. Tapi selagi kita masih dalam perawatan tuh pohon kita jual tuh nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Maksudnya jual di online, Facebook segala macam, kita zaman pasarin. sekarang ya kan, udah Oh. gampang. Jadi udah gampang. Jadi langkah-langkah untuk mulai bisnis pohon tuh apa aja bang biasanya? Yang pertama yakin. Hmm. Yang kedua tekun. Artinya jangan pohonan atau usaha kita nggak ada yang beli, itu jangan kita putus asa. Contohnya kembali ke pohonan, dulu sempat mati 10 tahun pohonan nggak laku. Ternyata sekarang harganya melonjak. Ya artinya Allah itu emang adil. Jadi yakinin bahwa usaha kita ini pasti laku. Tempat. Contohnya kayak pohonan nggak mungkin kita buka di depan sekolahan. Iya, nggak mungkin. Bocah. Iya. Sekolah masa beli punan. Iya. Jadi kita harus lihat tempatnya. Terus? Ya yang kedua. Udah 4. Ini ngopi dulu kali Iya, bang. biar fokus jadi ya. Bisa dah. Nah. Itu kopi dari pohon sendiri. Oh iyalah. Jadi luak itu bang, langsung dia seduh. Karena kalau usaha, sekecil-kecilnya kita usaha, kita Asik. Bener. kita yang benar, kita yang rajin, usaha kita yang maju. Iya. Tapi mohon maaf kalau ada orang yang kerja, kita rajin, usaha, pengusaha, Bosnya yang kaya. Nah, bos kita yang kaya. Iya, kita mau gitu-gitu aja ya. Kita yang begitu aja. Iya, kayak gua. Terus. Ya, cuman kalau usaha sendiri ya itu harus nerima pahitnya. Kadang turun, kadang naik. Iya. Ya, namanya orang dagang. Bang. Iya, namanya juga dagang ya. Kadang dagang, kadang kagak. Nah, Iya. begitu. Iya. Yaudah buat teman-teman nih, kali aja mau bisnis tanaman, hobi tanaman yang mau dijual-jualin sebagai kolektor segala macam. Ya ini ada sedikit ilmu dari Babang Uji. Nanti mungkin gua bakalan nge-share cara dia ngerawat, cara dia nyangkoknya, cara dia ngejualinnya, ngerawatnya. Banyak deh nanti misalkan ada waktu. Jadi teman-teman yang mau berbisnis pohon bisa lah diserap ilmunya sedikit, belajar. Boleh bang. Kalau iya. Belajar, silakan. Sini. Kalau dia mau beli ke sini juga nggak apa-apa. Tinggal itu apa lagi bang? Tinggal hubungin gua. Gua jadi calo. Jadi buat teman-teman gua nih yang di Ngopek, episode ini cukup sekian. Nah, episode nanti kita kulik-kulik usaha-usaha orang lain, pekerjaan orang lain yang perlu kita kulik. Oke, sekian. Wassalamualaikum.